cari sekolah untuk anak-anak di Jakarta. Satu budak itu dalam 45 sampai 50 juta rupiah. So bila diringgitkan itu macam 10.000 lebih, 12.000. Dan itu semuanya gratis tuh, pada ngantri tuh. Dibagi gratis sama negara. Di Indonesia mana ada dikasih. Orang tua murid, anggaran sedikit-sedikit uang di dalam aturan uang. Protes. Ini dia Mama Berdaster yang berunjuk rasa dengan suara lantangnya. Wanita yang bekerja dekat Malaysia dulunya para sahabat sampai menyekolahkan anaknya ketika pindah ke negara Indonesia, ke negara asalnya untuk menyekolahkan anaknya untuk selevel Malaysia, harganya sangat mahal, sekisar 45 juta sampai 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang wanita yang pernah bekerja dekat Malaysia dengan keluarganya dan membawa anaknya sekalian untuk sekolah swasta dekat Malaysia macam itu para sahabat. Dan setelah pulang ke kampung halaman, mereka terkejut para sahabat, ingin menyekolahkan dengan kurikulum yang sama dengan sekolah private ya para sahabat, dengan sekolah swasta macam itu. Harga yang mereka dapatkan dekat Indonesia sangat-sangat tidak masuk akal bagi kita. Dengan uang gedung, uang pendaftaran satu budak, mereka dimintai 45 juta. Sedangkan dekat Malaysia macam itu para sahabat, mereka menceritakan semuanya dengan uang 2.000 ringgit dengan SPP ataupun bayaran bulanan 655 ringgit, mereka bisa menyekolahkan anaknya dengan kurikulum kualitas yang tinggi pendidikannya para sahabat. Bahkan tidak heran ya, dari dulu memang sudah banyak orang yang pergi melanjutkan universiti daripada Indonesia ke Malaysia. Mereka selalu mengatakan memang pendidikan dekat Malaysia memang is the best. Best banget lah, tak macam dekat negara kita. Memang faktanya real para sahabat yang diceritakan dari dulu-dulu lah. Makanya kita perlu datang orang Indonesia ini ke Malaysia, macam mana kurikulum, macam mana bisa mencerdaskan anak-anak bangsa yang akan hadapan. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Kalau anak-anak Indonesia belajar agama Islam, maka yang diajarin pertama adalah baca tulis Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis dihafal, menafsirkan hukum-hukum di situ, kemudian memperdebatkannya. Banyak pesantren-pesantren kita yang melahirkan pendebat-pendebat, jadi agama menjadi ajang perdebatan, tetapi sedikit di antara mereka yang mengaplikasikan apa nilai-nilai dalam ajaran Islam. Saya punya sekolah. Sekolah Ini Indonesia, sekolah kanak-kanak Malaysia. Indonesia punya sekolah. Nih. Oh, itu Indonesia. Ini kanak-kanak sekolah Malaysia punya. Malaysia punya sekolah. Nih. Ini Malaysia punya sekolah. Tingkat universiti kah ini? Nih Indonesia punya sekolah. Ya, Indonesia. Mungkin tingkat 3 ke macam tu. Ya namanya juga numpang ya. Di Malaysia. Indonesia punya. Memang Nih. dimuliakan ya. Nah, Diutamakanlah pendidikan di Malaysia. dekat sini Menteri Besar Johor. Orang tua murid, anggaran sedikit-sedikit uang di dalam aturan uang. Ya. Protes.
Ini dia Mama Berdaster yang berunjuk rasa dengan suara lantangnya pada hari Kamis 1 Agustus 2024 di halaman kantor Balai Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka meminta pemerintah mengusut 68 sekolah negeri yang diduga melakukan praktik jual beli buku dengan harga yang mahal. Selain itu, mahalnya buku penunjang juga menjadi perhatian khusus bagi puluhan mama tersebut. Salah satu dari mereka menyampaikan pesannya yang berisikan bahwa setiap tahun orang tua murid berjuang untuk membelikan buku bagi anaknya. Namun mereka kecewa lantaran harga buku yang setiap tahunnya justru naik. Kak, itu dapat apa, Kak? Setiap tahun naik. Dapat apa itu? Di Malaysia. Ranti. Dari siapa? Dari Kerajaan Malaysia begitu. Percuma. Tak payah bayar. Berapa harga nih semua nih? Nggak tahu. Bagi apa aja boleh tahu, Kak? Isinya, Kak. Apa tuh, Kak? tablet Galaxy Tab A8. Oh, ada smart keyboard juga. Itu apa, Kak? dengan apa nih pen. Oh, ada pen juga. Lagi percuma. Senang ya? Kak, itu tak ada. Jadi orang pelajar di Malaysia dibagi sama negara. Bagi sama negara. Dapat ranti dari Samsung Tab A8. Ada keyboardnya, ada pennya juga. Casingnya juga. Lengkap, teman-teman. Dan itu semuanya gratis tuh, pada ngantri tuh. Dibagi gratis sama negara. Di Indonesia mana ada dikasih gratis. Ini beberapa perbedaan sistem pendidikan Malaysia dan Indonesia. Hello buddy, welcome to Education Talk with Mail. Di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang beberapa perbedaan sistem pendidikan Malaysia dan Indonesia. Aku di sini kurang lebih udah sekitar 4 bulan, jadi aku bakal menerangkan beberapa perbedaan yang menurutku cukup signifikan. Yang pertama, dari bahasa sehari-hari. Jadi di Malaysia itu udah banyak kayak sekolah ataupun universitas yang menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Meskipun aku di Indonesia juga kampusku pakai bahasa Inggris, jadi mungkin untuk hal ini itu gak terlalu kontras bagi aku. Tapi untuk kalian yang misalkan sehari-harinya di Indonesia pakai bahasa Indonesia dan kalian mau sekolah di Malaysia, itu kebanyakan di sini udah pakai bahasa Inggris. Di Malaysia itu kan ada 3 ras. Yang pertama Malaysia sendiri, Indian sama Chinese. Jadi kalau kalian tuh yang bisa bahasa Mandarin itu sangat beneficial buat kalian. Karena aku gak sedikit nemuin temen aku yang bisa bahasa Cina, even there's no Chinese, tapi mereka bisa ngomong bahasa Cina selancar itu. Jadi kalian yang bisa bahasa Cina nih cocok banget untuk kuliah di Malaysia. Yang kedua, tentunya dari kurikulum pendidikannya. Di Indonesia kan kita sebenarnya udah transformasi ya ke kurikulum merdeka. Tapi di Malaysia tuh ada semacam matrikulasi atau foundation sebelum kalian masuk kuliah. Jadi setelah kalian lulus dari sekolah menengah atas, sebelum kalian masuk ke universitas, kalian bisa mempersiapkan untuk ke jenjang lebih tinggi lagi tuh melalui foundation atau matrikulasi sendiri. Aku tahu itu gara-gara aku nanya ke beberapa temanku di sini kayak what course are you take? Terus mereka jawabnya foundation. Jadi mereka kayak mempersiapkan itu 1 tahun kurang lebih untuk sebelum masuk ke universitas. Yang ketiga, ini adalah hal yang paling aku rasa kayak wah, ini beda banget nih sama Indonesia. Itu ada di sistem metode pembelajarannya. Di kampusku sendiri, satu subjek itu kan ada 2 jam. 1 jam pertama itu ada lecture, dan 1 jam kedua itu ada tutorial. Nah, bedanya apa sih lecture sama tutorial ini? Di lecture itu kita fokus memperhatikan dosen menjelaskan materi di hari tersebut atau di sesi tersebut. Dan di jam kedua kita baru ada namanya tutorial. Di tutorial ini kita fokus ke bagaimana kita bisa menukar ide, kita kritis satu sama lain. Jadi kita berkelompok, kita melakukan kerja kelompok, dan kita diskusi, dan kita presentasi hampir setiap sesi. Dan ini aku rasa di Indonesia aku jarang melakukan ini, dan ketika aku belajar di Malaysia, aku melakukan ini hampir di setiap minggu atau setiap sesinya. Jadi mungkin sistem pendidikan Malaysia tuh lebih kritis, di Indonesia tuh lebih ke teoritis. Tapi ini mungkin Indonesia sedang lagi masa transisi karena kurikulum kita juga ganti-ganti. Dan itu dia perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan Malaysia menurut pendapatku. So this is based on my experience. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat atau pengalaman, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Education Talk bersama Mail di sesi berikutnya. Cuman di Malaysia pas lagi kuliah malah disuruh makan, guys. Sumpah ini aku culture shock banget. Karena di sini sebelum belajar ataupun pas masih belajar kita malah disuruh pergi sarapan, guys, ataupun pergi makan. Mungkin dosennya ngerti banget ya kalau kita lagi nggak fokus ataupun ngantuk ataupun kelaparan gitu. Makanya disuruh pergi makan. Nah, dan sekarang kita mau pergi ke kantin kebanggaan kita, yaitu Uptown. Karena aku mau cobain roti China untuk pertama kalinya. Katanya nih enak, guys. Kata temanku ini roti khas India tapi yang buat orang Malaysia. Lihat antriannya, guys, panjang banget. Mana kita harus nunggu bapaknya buat lagi, tapi macam sedap lah. Dan aku pesan yang ada telurnya. Cara ini dia penampakan roti canai dengan kari rempah-rempah pilihan.
Kayak gitu mas. Sebelum makan aja vibes-nya itu kayak India banget guys. Dan kita coba. Wah ini enak banget guys. Rotinya tebal dengan rasa telur dan juga karinya nendang. Oh iya guys, jadi di Malaysia ini banyak banget makanan yang berkari ataupun manis. Nah kalau mau cari yang pedas tuh kayak jarang banget ada di sini guys. Karena itu kebanyakan santan, makanya aku di sini gemuk guys. Gemuk itu bukan faktor makanan juga ya guys ya. Nah buat kalian yang ingin punya badan berisi ataupun gemuk, aku ada solusinya nih. Yaitu suplemen yang selalu aku minum sebelum aku makan. Namanya Mr. Weight Gain. Yaitu suplemen herbal untuk penambah nafsu makan yang berbentuk kapsul kayak gini guys, yang dapat membantu memperbaiki metabolisme tubuh dan juga dapat membantu menaikkan volume dan massa otot. Tenang, ini dah BPOM dan juga halal guys. Ya jadi ini adalah rahasia aku guys selama ini, makanya aku punya tubuh yang berisi dan juga gemuk. Oke lanjut, karena ini kita udah kenyang di kantin dan sekarang kita mau balik ke kelas untuk belajar guys. Intinya perut berisi, kepala pun juga akan berisi guys. Boleh saya tanya sedikit ibu-ibu yang ada di Malaysia? Karena saya nih penasaran, ingin tahu. Kalau di Indonesia, biasanya lepas hantar anak ke school, ada ibu-ibu yang suka kumpul-kumpul, makan bareng, ngopi bareng, gym pun juga. Walau tidak semua ya, tapi ada. Nah, setelah saya 4 bulan di sini, antar anak school, tak kenal parent lain. Ada jumpa 1-2 parent, tapi mereka pun hanya drop, lepas tuh balik. Memang di Malaysia tak adakah yang suka kumpul-kumpul, lepas antar anak? Atau saya aja yang belum terbiasa ya? Atau memang kebanyakan ibu-ibu bekerja ya di sini? Aku baru cari sekolah untuk anak-anak di Jakarta. Sebelumnya kan anak aku sekolah di Malaysia, dan sekolah di Malaysia tuh sekolah Islamik yang private school. Okay, so memanglah aku mau pindah ke Jakarta kan, memanglah aku kena mencari sekolah yang at least sama level dengan yang di Malaysia sekarang. Sebab aku tak mau anak aku macam turun begitu apa yang dia pelajari. So aku dapat sudah ini sekolah, dan aku tadi tengah bercall dengan itu orang yang admin sekolah tuh. So bezanya sekolah Malaysia dengan sekolah Indonesia nih, bila dia masuk first time, sekolah Indonesia yang private school itu dia akan charge you sangat banyak. So it's like macam belasan sampai puluhan juta rupiah. So aku ada 3 anak. Aku ada 3 anak. Memanglah ini boleh installment dalam 2 bulan begitu, 2 bulan 3 bulan. Tapi tetap je it's so big amount. And then bila aku kira semua benda tu 3 budak untuk masuk first, entrance fee semua itu aku kena satu budak itu dalam 45 sampai 50 juta rupiah. So bila diringgitkan itu macam 10,000 lebih, 12,000, 13,000 begitu satu budak. So dikalikan 3, it's around 35,000 lah, gitulah. Itu mahal itu. And then bila kau sudah jadi janda, kau fikirlah sendiri. Ini yang aku bingung lah. Kenapa lelaki boleh buat boleh buat anak, tapi bila sudah berpisah macam mau tak mau bagi nafkah. I mean, bukanlah aku pun ada duit juga, bukan aku mau suruh dia bayar. Sebab this school punya level memang kemauan aku, sebab aku sangat suka pendidikan. Dan selama ini di Malaysia, anak-anak aku punya pendidikan, kurikulumnya bagus, aku rasa sekolahnya bagus. So memanglah aku kena mencari sekolah yang level dia sama dengan Malaysia punya level. Malaysia baru aja ngelakuin hal yang bikin satu Indonesia kaget. Gimana nggak kaget? Di tengah kondisi Aceh yang lagi dilanda banjir dan longsor, Malaysia justru ngambil langkah besar yang benar-benar berarti. Pada 29 November, mereka ngirim 2 ton obat-obatan dan perlengkapan medis untuk para korban. Dengan pesawat kargo khusus terbang dari Kuala Lumpur ngebawa 2 juta piece obat dan alat medis dan langsung mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh. Padahal kita tahu banget waktu itu situasi Aceh lagi berat banget. Rumah sakit penuh, stok obat-obatan menipis, dan beberapa wilayah bahkan makin terputus aksesnya. Dan yang bikin banyak orang
orang makin respect, Malaysia sendiri juga dilanda banjir di beberapa daerah. Bahkan mereka sendiri juga lagi berjuang tapi tetap memilih untuk ngebantu. Bantuan ini dikirim lewat kerjasama Gomez Medical Service dan Blue Sky Rescue Malaysia dan tercatat sebagai bantuan medis internasional pertama yang masuk ke daerah Aceh. Di saat kondisi Aceh lagi begitu sulitnya, ada negara tetangga yang ngebantu dan ngebawa harapan. Dan aku sebagai warga Indonesia benar-benar ngucapin terima kasih. Bantuan ini bukan sekedar obat-obatan, ini adalah bentuk kepedulian. Menurut kalian gimana langkah dari Malaysia ini? Tulis pendapat kalian di komen ya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya pendidikan yang ada dekat Malaysia memang levelnya itu pendidikan terbaik para sahabat. Dan bahkan kita tidak menafikan bahwasanya dekat Indonesia banyak emak-emak wali murid yang unjuk rasa di video-video sudah lama dengan harga buku yang mahal, harga untuk bayar SPP yang juga mahal, setiap tahunnya melakukan kenaikan para sahabat. Dan sedangkan dekat Malaysia, buku dibagi bercuma dan juga dengan pendidikan yang selevel SDM tinggi. Memang tidak dinafikan bahawa dekat Malaysia dikatakan orangnya SDM tinggi macam itu, dekat negara kita SDM-nya rendah. Karena faktor dari pendidikan kita tidak diperbaiki pada sahabat oleh pemerintah pusat macam itu. Seandainya perbaikan pendidikan untuk masa anak-anak sampai ke jenjang dewasa itu sudah dididik, digenjot bahwasanya pendidikan itu sangatlah penting, akhlak, budi, pekerti itu sangatlah penting, dan juga dari faktor biaya juga para sahabat. Dekat Indonesia itu merupakan biaya, apakah dari kerajaan memang sudah ada, entah dari menteri pendidikannya dikorupsi oleh pejabatnya, aku nggak tahu. Karena emak-emak sampai protes, turun ke jalan, bawa buku, bakar-bakar, bahkan mengatakan setiap tahun melakukan lonjakan kenaikan macam itu, yang mereka bayar macam itu. Yang kita balik kembali ke depan, sedangkan dekat Malaysia dibagi buku gratis dan juga dibagi iPad gratis. Itulah keutamaan dan juga kemuliaan kerajaan Malaysia mensejahterakan seluruh rakyatnya dan juga pendidikan dikualitaskan macam itu para sahabat. Dan ada kakak-kakak daripada Indonesia setelah pulang daripada Malaysia, mereka menceritakan yang sesungguhnya. Mereka menyekolahkan anaknya dekat Malaysia dengan harga RM2.000 untuk pendaftaran, dan tiap bulannya monthly mereka bayar 650 sahaja para sahabat. Setelah sampai ke Indonesia, mereka pindah, hanya dimintai uang pendaftarannya ini dimintai sampai 45 juta sampai 50 juta para sahabat. Ini nggak masuk akal banget ya, mau mencari pendidikan Islamik sekualitas levelnya dekat Malaysia, dekat Indonesia itu wow, is the best, mahalnya terbaik lah mahalnya macam itu para sahabat. Kan seharusnya kita kan harus memurahkan untuk pendidikan yang memang kelasnya selevel, yang untuk mencerna pendidikan anak-anak bangsa, untuk mendidik anak-anak bangsa yang di masa hadapan. Harusnya dikasih, meskipun tidak digratiskan, dengan harga yang berpatutan lah. Kalau dengan harga 45 juta sampai 50 juta, dengan harga ringgit Malaysia 12.000 sampai 13.000, kalau gak orang kaya gak mampu para sahabat. Betul gak mampu. Kalau betul-betul orang sederhana di golongan menengah ke atas gak mampu. Jadi memang beda banget lah. Seharusnya pendidikan yang ada dekat Indonesia ini banyak mencontoh apa yang kerajaan diberi kepada masyarakat seluruh Indonesia, seluruh Malaysia ini para sahabat. Jadi kerajaan Indonesia harus mencontoh pendidikan yang ada dekat Malaysia, agar EQ, SDM anak-anak bangsa yang di masa hadapan itu EQ-nya tinggi macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.